Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pagi ini kita akan melihat kalau kita menghadapi situasi yang sangat sulit dan menekan sangat luar biasa, apakah kita masih hidup? Bapak Saudara sekalian, pagi ini kita akan melihat bagaimana cara nelayan Jepang untuk menghadapi hal-hal demikian. Suatu saat Bapak Saudara sekalian, nelayan Jepang membawa ikan-ikan yang hidup supaya bisa dinikmati oleh para pelanggannya di restoran-restoran, dan memang suatu kebiasaan umum kalau di Jepang itu mereka senang dengan ikan-ikan yang sangat fresh. Suatu saat mereka membawa ikan itu yang sudah dari laut itu fresh, tetapi sampai di restoran mereka melihat kurang fresh. Ada suatu ide yang menarik daripada nelayan Jepang yang sudah menjadi kebiasaan. Mereka menaruh hiu kecil di setiap tempat-tempat salmon ditangkap itu. Apa yang terjadi saudara sekalian? Keajaiban dengan luar biasa terjadi yang tanpa kita sadari. Ternyata hiu-hiu itu terus-menerus mengejar ikan salmon tersebut, sehingga ikan salmon itu tetap segar dan sampai disajikan dalam kondisi segar. Maksudnya apa Bapak Saudara sekalian? Itulah yang dinamakan persaingan. Makin kita bersaing, makin kita hidup. Baik Bapak Saudara sekalian, kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka di dalam Lukas 22 ayat 42 mengatakan demikian. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bapak Saudara sekalian, kalau partai itu bersaing dengan partai kan, bisnis bersaing dengan bisnis. Apalagi saat ini gereja bersaing dengan gereja. Tapi ada yang menarik pagi ini Bapak Saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan demikian pada pagi ini bahwa cuma Yesus yang beda kan. Dia lahir, mati, dan bangkit. Mau banyak yang percaya atau enggak, tidak berpengaruh. Yang jelas, faktanya Yesus tetap lahir, mati, dan bangkit. Supaya apa? Inilah yang menjadi pertanyaan. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Yesus tidak bersaing dengan sesama manusia dalam bentuk apapun. Yang kedua, persaingan hanya ada dalam diri Yesus sendiri, antara kehendakku yang jadi dengan kehendakmu yang jadi. Yang ketiga, pada titik terendah, kealahan yang menjelma menjadi manusia turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia sebagai penggenapan kehendak Bapa dalam diri Yesus. Pagi ini, hal yang ketiga ini dikenal dengan konsep kenosis. Jadi dia berani mengosongkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan yang mungkin saat ini kita banyak pertanyakan adalah, kita telah menang banyak kalau dibanding sesama yang lain. Yang kedua, apakah kita sudah menang banyak dalam melawan keinginan-keinginan kita? Sudahkah menang banyak dalam menggenapi kehendak Bapa? Bapak Saudara sekalian, pagi ini kita disadarkan dengan hal demikian supaya kelihatannya seseorang harus dibawa ke titik terendah kehidupan agar di situ ambisi menang, bersaing dengan sesama dan dunia semakin luntur pengaruhnya dalam dirinya. Ambisi yang terbesar dan terhebat akhirnya dapat berdamai dengan dirinya sendiri kan. Lalu melanjutkan kehidupan dengan bersaing melawan situasi dan diri sendiri dalam menggenapi kehendak Bapa di sisa waktu yang tersisa. Itulah yang menjadi kunci mengapa pada saat ini kita bisa hidup, dan mengapa pada saat ini kita bisa bertahan, dan mengapa pada saat ini kita bisa tetap melanjutkan hidup di saat tekanan, di saat situasi, di saat kondisi yang tidak sangat bersahabat dengan kita. Tapi kenapa kita bisa melihat sesuatu yang besar? Sebagai masukan terakhir pagi ini, saya mau katakan bahwa di titik nol, semua perkalian dan pelipat gandaan angkanya tidak ada bedanya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau titik nol, apapun yang menjadi perkalian, apapun yang menjadi pelipat gandaan, tetap hasilnya nol. Nggak ada bedanya kan? Artinya Bapak Saudara sekalian, kalau kita mau berdamai dengan diri kita sendiri, persaingan yang paling besar adalah bukan situasi, bukan keadaan, bukan cara berpikir kita, bukan cara hidup kita, tapi diri kita sendiri. Terhadap keinginan, kemauan, dan perasaan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, dan hari ini sebagai kata terakhir dari saya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Biar kemauan Tuhan, biarlah sesuatu yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sebagai alatnya, taat dan tetap mau terima yang namanya dalam bahasa saya takdir atau keadaan yang tidak pernah bisa dirubah, tapi kita menerima dengan lapang dada dan iman yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami percaya kuasa Engkau sangat luar biasa pagi ini, dan mau hadir di hati kami masing-masing, mau menyapa dengan kekuatan apa kami hidup, yaitu dengan kekuatan Roh Kudus daripada Engkau yang hadir, yang pada saat kami mau berdamai dengan diri kami, Roh Kudus datang dalam kehidupan kami, sehingga mau menyapa, mau menolong, mau menjadi hal yang luar biasa
dalam hidup kami. Sehingga kami, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.